Halo, selamat malam teman-teman EFC. Kita udah di hari Senin lagi. Kita hari ini mau training. Cuman kalau hari ini nih trainingnya kita lebih ke arah kan karena kan kita juga banyak promo-promo untuk member baru ya. Nah, jadi kayaknya dirasa pas banget nih kalau misalkan kita sharing tips gimana caranya biar bisa jalanin bisnisnya di EFC ini dengan baik gitulah. Jadi kita hari ini mau adain NDO. NDO ini apa? NDO ini untuk teman-teman yang baru gabung, teman-teman yang baru join, biar bisa tahu, oh ngapain sih? Harus gimana sih caranya? Gimana? Apa? Ya banyak tuh pasti pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi hari ini juga kita udah mendatangkan salah seorang speaker. Nah, teman-teman ini udah pernah sih lagi itu dia udah pernah jadi pembicara. Bukan pembicara sih lagi itu home talk kalau nggak salah sama Nico. Jadi hari ini dia udah bisa dipercayakan untuk membawa training NDO. Dia akan sharing eh, mungkin lebih ke arah sharing sih bukan training ya. Jadi kayak training training apa sih yang dilakuin di pertama biar bisa making money dari bisnis ini. Jelas kan maksudnya namanya bisnis ya, bisnis orang mau tetap ada hasilnya, ada income-nya, gimana caranya, dan mungkin nanti juga speaker yang luar biasa ini ya sih ya, akan sharing juga gimana handling objection yang baik dan benar mungkin ya. Jadi kayak pasti kan banyak keluh kesah, banyak banyak kesulitan dan lain-lainnya. Beliau akan sharing gimana sih cara-cara handlingnya apa segala macam gitu semuanya. Oke, biar nggak lama-lama, ini sudah hadir bersama kita ada Bro David. Asik. Siap. Halo, selamat malam Bro. Malam, malam Bro Angga, malam teman-teman Ya. semua. Mungkin beberapa pasti udah pada kenal ya, beberapa udah pada tahu, beberapa udah pada kenal. Mungkin sekarang buat yang belum kenal dan mungkin belum tahu Bro David ini siapa, boleh dikenalin sedikit Bro. Boleh, mungkin perkenalan dulu ya teman-teman ya. Nama saya David, usia saya 38 tahun. Saya punya anak satu, Louis namanya, mau usia 7 tahun. Saya lahir di Semarang, saya tetap di Semarang. Oke, Gitu Bro. oke. Mungkin sebelum sebelum kita mulai, ada nggak sih yang kayak misalkan gini loh, alasannya sebelum kita mulai ya. Jadi biar ges juga gini loh teman-teman yang hadir. Alasannya kenapa bisa end up di EFC ini hari ini jadi speaker, jadi bawain NDO hari ini nih gimana nih Saya ceritanya? ingat nih, bangga. Tiba-tiba Apa nih. kan intermezzo dulu. Iya, Jangan grogi lah. tapi bangga juga sih Bro Angga. Ya, ini disaksikan ini cuma ada 300 hampir 350 orang di sini dan di Facebook juga lumayan banyak sih saya lihat. Semua pada tertarik untuk mendengar ceritanya kenapa mungkin bisa bisa berada di EFC hari ini. Detik ini 19.04 bisa jadi speaker NDO ini. Siap. Oke. Mungkin kayak apa ya, Bro Angga, kalau kita bicara kenapa saya bisa tetap stay di AFC, ya karena AFC yang merubah hidup saya, Bro Angga. Oke. Benar-benar ini yang merubah hidup saya. Secara finansial iya pasti, secara mental juga iya, karena tahun kemarin, aduh, saya orang yang paling nggak ada mental. Benar-benar saya, mungkin teman-teman di sini udah sebagian besar udah banyak yang tahu ya, makanya saya 2018 saya kena tersandung kasus penipuan Hermes 28 miliar, jadi saya sempat masuk penjara 2018, 2019 saya pertengahan saya keluar saya dengan keadaan yang nol, semua habis, bukan secara income aja, bukan secara duit aja, tapi semuanya Bro. Makanya secara mental saya juga habis, ketemu orang juga malu. Nah makanya saya bilang AFC ini yang ngerubah hidup saya, benar-benar ngerubah hidup saya. Saya sekarang bisa sharing sama orang. Kemarin saya roadshow, saya juga kaget, makanya banyak orang yang minta foto, apaan sih mau minta foto sama saya gitu loh. Ternyata
kayak apa ya, kayak sekarang saya punya keluarga baru di AFC, orang yang benar-benar support, saling support gitu Bro Angga. Hmm. Jadi gitu ya, maksudnya pernah kena kasus lagi itu, tapi sekarang turn back-nya juga di AFC juga. Ranking apa, Bro? Eh, Kemarin Samurai, ini Toreda Bro. Oke, mantap. Itu berarti kalau udah megang samurai, teman-teman, udah tahu lah ya, udah yang di trainingnya Kobudi itu income-nya berapa, udah nggak usah ditanya lah ya. Iya. Berarti kan udah ketahuan. Iya Bro, Oke. kalau tahun kemarin kan saya cuman kayak saya ngelanjutin eh, keseharian saya cuman jualan minuman keras. Mungkin Bro Angga juga pernah dengar sharing saya jualan makanan Hmm. kaleng yang saya punya Ya. income satu hari 70-80 ribu. Sekarang dibalikan sehari kurang lebih antara sekitar 3, 4 juta, 5 juta setiap harinya Bro. Jadi kalau secara finansial saya benar-benar hidup saya berubah Bro. Oke, mantap. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi bisa dicontoh dari Bro David ini, maksudnya kalau punya masalah atau apa, banyak juga kok maksudnya yang member-member kayak kisah suksesnya sebelumnya tuh kayak, oh iya saya punya utang segini apa segala macam, akhirnya saya coba di AFC apa segala macam, AFC ngerubah hidup apa, bisa dapat income lebih, bahkan bisa tadinya kita ngutang, malah beberapa cerita ada balik diutangin malah karena udah menghasilkan gitu kan. Nah, justru kita harus cari yang membalikan keadaan yang kayak begitu. Oke, mungkin boleh dimulai ya Bro ya. Boleh brother. Oke, siap, saya share dulu. Oke, udah muncul ya? Muncul. Oke, silakan. Saya deg-degan nih Bro. Aduh, udah jangan grogi. Ini semuanya pada antusiasnya tinggi loh pengen nonton. Gak apa-apa sih, nggak grogi, ini kan sharing aja. Ini kan bukan training apa segala macam. Oke. Nah, suruh baca apa new distributor oriented juga gak bisa. Lulus SMP 1 udah gak ngajutin pendidikan, Bro. Nggak apa-apa. Ini saya bantuin ya. Jadi ini teman-teman mau dimulai slide untuk NDO-nya. Ini New Distributor Orientation. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai member AFC ini kan kita sebenarnya distributor ya. Kita distributor resmi. Kalau udah gabung jadi member, ini distributor resmi produk-produk AFC apapun itu, mau produk plan A, plan B, dan apapun itu semua yang ada di AFC. Jadi hari ini Bro David bakal sharing ke kita gimana caranya dan apa aja langkahnya untuk menjadi seorang distributor yang baik dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa dapat income juga dengan baik pastinya. Ya, oke, mulai. Nah, ini pertama sharing. Sharing ini yang tadi dilakuin sama Bro David. Silakan, mungkin kalau ada yang mau dijelasin, Bro. Sharing ini kenapa penting? Yes, jadi kayak gini sih teman-teman. Sharing menurut saya itu paling penting ya. Kalau kita cuman sekedar join di AFC tapi kita nggak sharing sama orang juga kita nggak mungkin dapat sesuatu kan kayak gitu ya teman-teman. Nah, sharing saya awal join sebenarnya yang buat saya mau jalanin tadi saya udah jelasin. Saya kepepet, saya udah nggak ngerti lagi saya mau ngapain lagi. Jadi ketika saya masuk ke AFC, saya dijelasin, mampus nih, saya harus jualan produk. Kan kayak gitu ya, sengerti kita kalau kita MLM, kita ada produk, kita mau nggak mau kan harus jualan produk. Ternyata kita enggak bro, ternyata kita di sini nggak ada yang jualan produk. Oke, itu udah nilai lebih dulu buat saya menurut saya. Karena kalau saya harus untuk sharing produk, saya udah paling nggak bisa bro. Karena secara fisik si bro bisa lihat sendiri deh, dari tangan sampai ke leher-leher, saya badan penuh tato gitu loh. Kalau saya mau sharing tentang produk, orang mau bicara, lu apaan sih badan kayak gitu aja mau ngomongin produk kesehatan sama gue. Ini gue kasih tahu, malah yang ada kan kayak gitu ya bro ya. Nah itu kalau untuk sharing produk, emang sebenarnya saya paling nggak bisa. Tapi kenapa saya sampai sekarang saya tetap bisa stay, saya bisa make money, saya punya income di sini, karena saya selalu sharing pengalaman hidup saya bro. Jadi apa yang saya jual,
benar-benar diri saya. Saya nggak bisa tuh suruh jelasin product knowledge lah, ini patennya apa, saya nggak bisa. Tapi selalu yang saya jual diri saya. Kenapa saya gabung di AOC? Saya punya goal yang besar sekali. Saya pengen rumah, saya pengen punya mobil, saya pengen bagiain orang tua saya lagi, saya pengen bagiain anak saya pengen nyekolahin anak saya. Itu yang saya selalu jual, bro, sampai detik ini. Jadi kalau ditanya saya sharingnya apa, sebenarnya yang selalu saya sharing diri saya. Kenapa saya join di AFC, bro? Oke. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, saya boleh tanya ya? Boleh. Tadi kan diceritain sama Bro David, katanya, lu badan kayak begitu, tatoan di mana-mana, apa segala macam, mau sharing produk. Itu pasti udah ada penolakan, gimana caranya Bro David ini ngebelokin, maksudnya jadi bisnisnya? Jadi bisa sharing ke arah bisnis gitu loh. Maksudnya kan awal-awal kan orang-orang juga pasti udah tahu AFC Life Science ini kan kita jualan produk ya. Ya. Bukan hanya produk, tapi kita juga ada bisnis dan mungkin bisnis yang Bro David jalanin. Cuman gimana caranya? Mungkin ini lebih gini sih pertanyaan simpelnya. Gimana handling objection kalau misalkan kena tolak? Bro David pasti sering kena tolak dong. Banget lah, parah itu, bro. Itu udah gimana cara handlingnya? Apakah dengan udah ditolak ya udah angus aja orang itu, atau cari yang lain, atau mungkin kita bisa cari jalan lain nih untuk approach orang ini apa segala macam gitu? Yes, sebenarnya kayak gini, bro. Nanti mungkin dijelasin di slide kedua mungkin ya, daftar nama ya. Yes. Jadi saya dari awal emang saya selalu bikin daftar nama. Daftar nama saya selalu tulis tuh teman-teman saya, teman main saya, teman yang di Semarang, di Jakarta, semua selalu saya tulis. Nah terus kebetulan bro, ring A saya boleh ngomong ring A ya kali ya bro ya. Teman terdekat saya ring A kali ya. Ring A, teman terdekat saya itu malah semuanya pada nolak semua sih bro. Aneh ya, saya juga nggak ngerti sih kenapa ya. Mungkin saya punya background yang kurang bagus ya, mantan napi penipuan gitu ya. Jadi mungkin circle saya yang ring A itu udah nggak mungkin bisa diharapin sih. Sebenarnya kayak gitu bro. Nah saya lari ke teman-teman yang cuman kenal sebatas kenal aja sih bro. Jadi kalau dibicara saya cari orang banyak enggak. Menurut saya sebenarnya malu juga sih. Saya cari orang paling sedikit dibanding downline saya ya. Downline saya itu ada yang 30, ada yang 50, ada yang 60. Itu malah mereka lebih banyak gitu. Ya karena saya selalu kembali lagi, saya selalu ngomong, emang saya kesusahan cari orang. Karena setiap saya ajak orang bisnis, orang sudah nganggapnya apaan sih, macam mantan napi penipuan mau ngajak bisnis gitu loh. Mendingan gue cari orang yang bener-bener aja deh. Setuju gak sih bro Angga? Betul banget justru itu. Kan kayak gitu ya. Nah, mungkin orang-orang bisa nganggap enggak juga. Iya, kalian nggak ngalamin soalnya gitu sih teman-teman. Soalnya aku sendiri yang aku ngalamin kesusahan dicari orang. Tapi di sini menurut saya bukan jago-jagoan cari orang sih menurut saya sih bro. Karena kita kan semua dari link ke link. Saya cari orang sebenarnya ya bro ya. Pure cari orang 12 orang. Pure. Tapi sisanya orang yang menyerahkan diri ketika saya posting income saya hari ini 3 juta, besok pagi saya posting lagi 4 juta, besok lagi saya posting 6 juta, orang pada berlomba-lomba tanya ke saya, bahkan ada yang tanya kayak gini bro, itu modal berapa M? Buset, berapa M gitu. Kagak gitu juga sih. Tapi ketika kita ngomong lagi modal 3,4 juta, orang juga jadi mikir. Kadang orang nggak ngerti, maksudnya bisnis kita modal 3,4, tapi menurut saya income yang bisa kita dapat itu no limit. Setuju nggak sih? Kayak Ko Ardian, dia punya income 1 bulan 1 miliar. Kita butuh modal berapa bro? 100 miliar belum tentu juga sih. Benar nggak sih? 1% belum tentu juga gitu maksud saya. Nah kadang orang menganggap bisnis kita ini bisnis receh. Padahal kalau kita jalanin bisnis ini serius-seriusnya, saya cari orang 12, tapi saya jadi orang juga nggak bodoh-bodoh banget bro. 1 orang saya dapat, saya lakuin kayak Luis, saya arahin, saya bimbing, saya temenin, mau dia butuh apa saya selalu ada.
Jadi dari 12 orang itu berkembang sampai sekarang jadi 4.900 sekian orang deh, bro. Hampir 5.000 orang per detik ini. Oke, Kayak gitu, jadi bro Angga. begitu ya. Kira-kira maksudnya tetap harus ada daftar nama dan jadi benar-benar ini yang di sini ini kan sebenarnya kayak NDO ini kan dibuat juga berdasarkan kisah nyata, kisah nyata. Berdasarkan yang sudah dialami oleh member ya, maksudnya. Iya, Jadi iya, iya. yang beneran kejadian sama Bro David ya. Maksudnya Benar-benar daftar kejadian, bro. nama ini penting. Jadi Iya, saya soalnya dulu pernah dengar kayak, iya gimana sih cara cari orang? Aduh daftar nama apa segala macam kayak begitu mah. Udah banyak di semuanya juga dibilang iya. daftar nama kayak gitu-gitu aja Ini apa segala macam. Tapi benar di Bro David ini terjadi benar-benar dengan bikin daftar nama jadi bisa kelacak gitu ya. Maksudnya mana aja betul. sih kira-kira siapa yang bisa dijadi nabi ya kalau bahasanya Niko Iya. tuh. Ya Nah, kan? Bener gitu. ketika kita sekarang punya income, bro, kita mau sounding ke orang, mau orang kaya pun, kayak mau model dia bisnis yang punya income 200 juta pun juga kita sekarang nggak minder, bro. Yes. Kan, bro, at least, jadi itunya daftar nama, manfaatnya daftar nama tuh ketika itu, bro, ketika kita sudah mulai punya income, kita bisa nengok-nengok lagi tuh daftar nama yang dulu pernah nolakin kita, nggak apa-apa dong, kita silaturahmi lagi. Ya, ya, ya. Kita mulai lagi, bro, ini gue sekarang sukses di sini, gue punya income kayak gini, bisa nggak lu bantu gue support lagi, mau nggak lu punya income kayak gini lagi. Oke. Oke, kira-kira begitu berarti kalau yang daftar nama. Kita balik ke yang kedua. Nah, ini sekarang yang kedua. Kira-kira sebelum sorry. Sebelum gabung di AFC, tadi kan Bro David ada cerita tersandung masalah dan lain-lainnya. Yang membuat orang-orang jadi ngelihat citranya Bro David mungkin kurang bagus gitu ya. Ya. Tapi Bro David sendiri punya nggak visi dan impian ke depannya dan apa pentingnya punya itu menurut Bro David? Banget dong, bro. Jadi tahun kemarin bener, saya nggak ada mobil. Oke. Saya prospek dari kafe ke kafe, yang ada nge-grab nebeng. Kayak gitu doang. Jadi impian saya nomor satu waktu itu benar-benar saya pengen punya mobil. Jadi pengen punya mobil pun kita juga nggak bisa beli kredit, bro. Jadi saya benar-benar harus beli mobil harus cash karena BI checking saya kan jelek, bro. Oke, yes. Pemulihan saya butuh waktu 8 tahun. Jadi saya benar-benar yang satu impian saya nggak usah mobil bagus-bagus dulu deh. Maksudnya mobil waktu itu saya cuman mobil Avanza aja deh. Tapi 6 bulan, bro, saya bisa mobil jazz, biarpun mobil jazz, bro, tapi cash gitu. Itu 6 bulan setelah saya join, bro. Nah, sekarang impian saya yang paling saya pengen banget, saya harus punya rumah, bro. Oke. Yes. Karena sebelumnya yang udah kena masalah itu hilang semua ya, semuanya benar-benar ambles semuanya ya. Yes, semua hilang. Semua hilang. Kira-kira boleh gak sharing? Biasa bro, gini loh. Kayak saya ya, kita contoh saya aja. Saya kalau misalkan kena kasus kayak begitu dan hilang semua yang tadinya mungkin saya punya, gila sih, pasti pasti gila sih. Nah, sekarang Bro David ini nggak gila dan malah bisa bangkit dan malah bisa mau punya visi dan impian lagi, itu rahasianya apa? Bisa punya impian, udah lagi bener-bener kena, bener-bener bottom, bener-bener udah paling bawah banget, tapi masih punya impian, itu triknya apa sih? Gimana sih caranya biar bisa kayak begitu? Jadi kayak gini sih, saya ngulang lagi deh, nggak apa-apa, bro. Sebenarnya kayak gini, bro. Ketika saya 2018 saya masuk penjara, 2019 saya keluar pintu penjara pertama kali, bro. Saya ingat banget, yang jemput itu anak saya sama kedua orang tua saya, bro. Saya keluar, saya memandang anak saya tuh kayak gimana ya, bro? Maksudnya bukan kayak happy, seneng kayak asik bebas gitu, bukan, bro. Maksudnya gue cuma memandang si Luis ini cuma nangis, bro. Kayak dalam hati cuma ngomong kayak gini sih, kita ke depannya bakalan apa ya, nak ya? Jadi rumah nggak ada, mobil nggak ada, modal nggak ada.
bapakmu tuh lulusan SD, SMP 1 udah nggak lanjut pendidikan, badannya bapakmu kayak gini, kita ke depan mau jadi apa nak gitu loh. Itu yang cuman hampir selama 2 bulan lah, saya cuman bergelutnya di kayak gitu terus, bro, bener-bener tidur sama Luis gitu, cuman isinya nangis gitu. Dipikir ya kalian teman-teman ya, badan saya tatoan kayak gini, terus ya bandel kayak gini, dipikir nggak bisa nangis. Ya itu kalau kita ingat anak itu ya, udah nggak bisa nahan gitu maksud saya. Bener-bener kayak apa ya, kayak nggak bisa nahan gitu. Jadi ya salah satu acuan saya sebenarnya anak saya yang bikin saya harus bangkit gitu. Oke. Nggak ada alasan lagi. Jadi sampai sekarang pun saya masih berjuang sama buat Luis. Saya habis pulang dari Medan, roadshow kemarin bareng Pak Niko, itu kita geblas tuh bro. Saya baru balik ke Semarang baru ini bro. Kemarin saya waktu ada acara home talk, bukan home talk ya, sharing-sharing Busido yang di Lipo, itu kan kita datang tuh Jakarta. Nah ini kemarin malam kita baru balik. Nanti tanggal 17 saya sudah berangkat ke Makassar lagi bro. Jadi kalau ditanya kangen ninggal anak banget bro. Tapi at least ini buat kamu kok. Maksudnya ini buat Luis kok. Yes. Mau apa lagi gitu bro. Maksudnya mumpung kita ada di kendaraan yang tepat, kita genjot di sini mati-matian gitu bro. Yes. Itu sih yang bikin jadi salah satu, kalau dibilang visi impian apa, itu sebenarnya nomor 2 dulu. 1 anak sih bro. Benar-benar anak. Oke, dengan maksudnya kita mikirin anak juga kita jadi terpacu untuk tetap bangun visi kita dan impian ya. Iya, si bro juga harus tahu. Dulu saya bayar sekolah Luis, anak 3 bulan nunggak bro, bener-bener. Sekarang setiap tanggal 1 kita udah virtual, tanggal 15 kita cek lagi. Jadi kayak spontan gitu bro. Ngerubah banget ya berarti ya. Ngerubah banget. Bener kan, tadinya dari ngutang jadi diutangin, bener dong kata saya. Oke, jadi teman-teman ini maksudnya mungkin kalau yang udah punya anak jelas pasti pilih, kita harus pikirin apa yang kenapa sih, alasan apa yang paling kuat. Mungkin kalau yang belum punya anak kayak saya, contoh saya bergabung di bisnis ini ya saya pikirin orang tua saya aja gitu loh. Kayak oke, gue harus bahagiain orang tua nih. Kita harus bahagian orang tua, kita harus punya impian untuk bahagian orang tua. Misalkan kayak orang tua mau pergi kemana, contoh, atau enggak orang tua masih kurang enak nih hidupnya, kita mau bikin orang tua kita jadi enak atau apa. Kita harus cari alasan itu loh, maksudnya untuk kita bisa bikin visi sama bisa bikin impian. Mungkin gitu ya bro ya? Yes. Kita harus punya alasannya dulu untuk biar kita bisa punya impian. Karena impian itu kalau yang Niko bilang kan bukan duit, kayak impiannya apa? Ya oke sih mau punya rumah apa segala macam gitu. Cuma kita akan lebih terpacu kalau oke impiannya apa, mau punya rumah. Kita akan lebih terpacu kalau gue mau punya rumah gede untuk orang tua, untuk anak, untuk suami atau untuk istri misalkan. Itu akan lebih terpacu sih kalau menurut saya pribadi ya. Betul. Oke, next. Ini kenal nggak bro? Yes, ngerti. Cuma lupa nama siapa itu. Ini kalau di EFC terkenalnya seorang penjual batagor yang ini ada namanya nih di sini nih. Tinggal ditambahin huruf I aja nih. SGT. Ya kan? Itu namanya dia. Ini salah seorang bukan salah seorang sih, ada banyak sih sebenarnya nih. Nah, dia dari ngapain ya? Maksudnya di sini nunjukin kalau bisnis di EFC ini bisa buat siapa aja, kayak Bro David ini juga loh. Maksudnya orang yang citranya udah orang juga udah nggak mau percaya awalnya lah bro ya. Maksudnya orang udah ngeliat juga udah ngeri gak sih? Iya, betul. Pasti, maksudnya kayak, ya apalagi kita tinggal di Indonesia ya. Maksudnya dengan segala macam hal yang kayak mungkin kita kayak tindik atau apa-apa segala macam kayak gitu aja, kita udah mengurangi tingkat kepercayaan orang, entah itu gimana caranya. Saya juga nggak tahu. Tapi di sini, di bisnis ini udah nunjukin, baik dari Bro David, barusan dia sharing, dia cerita, dan ini juga ada contoh-contoh lainnya yang mungkin sebelumnya bukan siapa-siapa, cuman dari jualan batagor doang, keliling, ya kan? Ada yang supir taksi juga, apa segala macam. Akhirnya sekarang bisa dilihat
semuanya juga achieve sesuatu di AFC dan jadi sesuatu di AFC juga gitu loh maksudnya. Jadi ini nunjukin kalau kita di sini bukan untuk kayak kalangan menengah atau mana apa siapapun bisa. Mau kita kayak contoh ada orang apa Gojek atau apa segala macam, kalau mereka mau join atau apa kayak gitu ada kemauan juga pasti bisa lah. Maksudnya siapapun kan bisa di sini. Ini bisnis buat siapa aja, yang penting punya visi, punya impian sama kemauan, 3 itu aja kan. Oke. Ini udah daftar nama. Nah, yang ini keempat AFC Knowledge. Gini loh, Bro. Kan kalau Bro David nih tadi katanya kalau untuk produk apa kurang mendalami, dan itu bisa dibilang ya udah, karena sekarang juga emang udah ketahuan kalau Bro David ini samurai dengan kemampuan yang dimiliki sekarang aja kan bisa samurai gitu loh. Dengan hanya menguasai materi bisnisnya ya Bro David ya. Betul. Oke. Kira-kira kalau dari Bro David sendiri pentingnya apa sih bisa tahu? Mungkin kan suatu saat juga pasti Bro David mau dong belajar tentang produknya atau apa-apa segala macam kayak begitu kan. Harus. Kira-kira menurut Bro David pentingnya apa sih? Ya, jadi setiap saya prospek setiap sama orang, saya lebih bawa ke bisnis ya. Tapi kita selalu bicara produk kita nggak jelek loh. Saya selalu jelasin perusahaan kita di Jepang sudah berdiri 52 tahun. Dan produk kita punya paten fungsi. Jadi paten fungsi itu apa? Paten fungsi itu yang itu ya bro, yang kayak orang-orang selalu bilangin kalau kita sakit panas, kita minumnya apa? Minumnya paracetamol, bukan Botrexnya, bukan Panadolnya. Jadi paten fungsi ketika kita dicobain ke 100 orang, orang itu merasakan manfaat yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita dibicara kita nggak pandai jelasin product knowledge pun juga enggak, tapi kurang lebih kita ngerti garis besarnya gitu bro. Tapi kita arahnya bukan ke produknya, karena saya selalu bilang, maksudnya produk kita nggak jelek, produk kita produk bagus, produk Jepang. Si bro kalau dengar nama produk dari Jepang, pasti kan udah mindsetnya udah bagus dulu kan. Jadi ngapain saya capek-capek jelasin produk, karena produk kita kalau kita mau bicara testing, searching aja di Google, di YouTube, itu udah banyak kok. Jadi ngapain kita terlalu capek-capek jelasin produk, knowledge gitu loh maksudnya. At least kayak gini bro, kalau si bro saya present dari produk, dari ini, si bro kan lebih boring kan daripada si bro lebih nangkep kalau si bro dengerin sharing gitu loh maksudnya. Nanti saya sharing dari tim saya yang lain, dari kayak gini. Jadi orang itu lebih nangkep. Ketika dia join, dia ngerti gitu loh, arahnya bukan untuk jualan produk, tapi lebih ke jalanin bisnisnya. Itu kalau di tim saya bro ya. Jadi sorry kalau ada teman-teman yang lagi jalanin produknya, nggak salah sih, bener-bener nggak salah. Tapi kalau di tim saya bener-bener jalanin lebih ke bisnisnya. Jadi kalau misal kita bicara produk kita nggak jelek, bagus banget. Karena waktu COVID pun orang yang kebantu sama Subarashi Utsu juga banyak banget. Di tim saya juga banyak banget, keluarga saya juga iya gitu loh. Jadi kita nggak ngomongin produk itu jelek. Tapi lebih ke ngapain sih capek-capek kita harus jelasin product knowledge jauh lama-lama gitu loh. Orang dijelasin product knowledge sama orang dijelasin sharing. Lebih nangkep yang mana sih bro? Gitu maksud saya. Okay. Itu sih. Jadi kita lebih ke arah sharing ya, dan maksudnya kalau untuk produk dan atau apa-apa, kadang-kadang kan pertanyaan teman-teman nih suka rada dalam ya. Nah, benar sih, saya setuju sih. Maksudnya itulah tujuannya kenapa diciptakan hari Sabtu. Diciptakan ada seminar kesehatan yang teman-teman bisa tanya di sana produk apa segala macam gitu. Saya setuju sih, maksudnya produknya juga memang udah bagus. Sebenarnya mungkin harus tetap dijelasin, cuman kalau nggak mau dijelasin juga nggak masalah. Kita search Google deh, kita tulis Subarashi di Google aja tuh udah keluar semuanya, atau kita tulis Mitsubishi di Google aja kan udah keluar semuanya. Tapi kalau bisnis ini kan nggak sama ya. Kalau produk mungkin ya kita dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, mungkin dari belahan dunia manapun, oke, kita punya paten fungsi regenerasi sel. Ya mau di China kek, mau di Jepang kek, mau di Korea, di US, di mana, di Arab, tetap akan regenerasi sel. Tapi menurut saya kalau misalkan bisnisnya ini gimana kita branding individual nggak sih? Maksudnya kayak sekarang gimana
mungkin sharingnya dari Bro David beda, mungkin sharingnya dari Niko nanti mungkin biasa beda, sharing dari Ko Budi Darwin beda apa segala macam gitu kan. Ya. Jadi itu mungkin salah satu cara ya Bro untuk branding ya. Yes, betul. Untuk branding dengan sharing, dan kan dengan kita sharing juga kan teman-teman juga pasti jadi pada prospeknya juga jadi kayak lebih nggak boring, karena bener, saya juga setuju banget sama Bro David, kalau kita jelasin produk perusahaan bonus, doi bingung nggak sih mau terima yang mana? Iya. Udah pusing duluan nggak sih? Ya kan? Jadi gitulah, sharing udah cara yang paling bagus. Yes. Oke. Nah, kalau ini mengundang, ini salah satu momen yang paling favorit menurut saya. Boleh nggak Ya. sih saya tahu dari Bro David, gimana, pasti pernah dong table talk atau apa segala macam kayak gitu, atau bikin LOP mini timnya apa segala macam gitu kan? Boleh. Ya. Atau enggak, dulu deh kita tarik garis ke belakang lagi sebelum jadi leader di Ya. EOC deh, kita tarik garis belakang lagi, masih susah-susahnya nyari orang, Maksudnya, masih susah-susahnya tuh dapat income jutaan per hari kita bilang ya. ya, ya. Kira-kira siasatnya apa sih cara ngundang orang? Maksudnya kan orang juga, kalau yang mungkin kita telepon doang kadang-kadang kayak di reject, atau Ya. misalkan udah WhatsApp, bro datang nih bro, apa di blok lah atau dicuekin lah atau apa. Siasatnya apa sih, tips sama triknya apa sih? Jadi kayak gini, Enggak. kalau kalau saya ya bro, maksudnya kalau di tim saya selalu kalau mereka ngundang invite orang, tapi nggak pressure bro, maksudnya nggak neken dia. Jadi selalu kayak di tim kita, bro, gue ada peluang bisnis nih, peluang bisnis yang bisa berincome 100 juta per bulan. Tapi gue nggak ngerti nih, bisnis ini cocok sama lu apa enggak nih. Kalau Okay. kita kerja bareng yuk. Kalau nggak cocok ya at least lu cuma kehilangan 20 menit buat dengerin tim gue sharing. Jadi orang begitu dia mau datang, dia udah ngerti bro. Udah ngertinya tuh dalam arti mereka ada kesempatan gitu. Jadi ada kesempatan untuk milih. Jadi mereka datang nggak dia harus, oh ini gue harus beli produk nih, gue harus join nih kayak gini. Kalau nggak join nggak enak gitu loh. Dan menurut saya itu penting bro. Karena kalau kita closingin orang sih sebenarnya lebih mudah ya bro ya. Daripada orang itu begitu closing dia mau jalanin. Paham nggak sih bro maksud saya bro? Kalau closingin orang cuma sekedar closing itu jauh lebih mudah menurut saya. Tapi yang susah itu ketika orang itu closing, orang itu mau jalanin bisnisnya. Kita menciptakan ketertarikan ya. Yes. Jadi ya itu. Jadi ketika kita bicara, kita cara ngundang kita pertama itu kalau udah benar, stepnya kita juga harus benar. Closing pun juga harus benar, bro. Jangan sekedar jangan sekedar lu join karena sungkan, itu udah biasa, bro. Udah banyak. Dan setelah itu ya udah selesai, gak ada apa-apa gitu maksud saya. Oke, boleh tahu nggak kalau tipsnya Bro David gimana menimbulkan ketertarikan itu? Ya itu kembali lagi, Artinya. bro. Kita harus di tim kita harus siap untuk jual diri kita masing-masing. Jadi ketika orang itu, misal nih kalau saya tadi udah dijelasin, saya mantan napi penipuan, saya 2018 saya masuk penjara, 2019 saya keluar dengan 0, saya kemudian ngajutin kegiatan kerja saya sebagai jual minuman keras, saya punya income 80 ribu, sekarang saya join di AFC, saya sekarang punya income 3 juta, 8 juta, 7 juta, 5 juta per hari, kamu mau nggak jadi bagian kita sukses bareng-bareng? At least kasih kesempatan tim kita 1 bulan buat dampingin lo. Lo bisa make money di 1 bulan, kita kejut cari 100 juta pertama. Kalau 1 bulan ini kamu nggak make money, ya udah kembali ke serianmu yang dulu lagi. Nggak rugi apa-apa kan? Enggak, karena lo join, lo dapat 2 produk kok. Lo jual balik modal, lo konsumsi dapat kesehatan yang bagus. Selesai gitu sih bro. Oke. Sama ini ada yang nanya, itu kan kalau pas Bro David udah jadi leader, udah punya income 3-8 juta per hari. Kalau awal-awalnya, keluh kesah awalnya belum bisa nunjukin income kita, apa sih yang dilakuin? Nah, di sini kan kita main bukan sendirian bro, kita kan main sama tim, bener ya? Jadi ketika mungkin bro Angga, aku boleh sharing atau mungkin nanti? Nanti aja. Sekarang juga nggak apa-apa sih. Sekarang apa-apa? Oke, aku sharing.
Jadi Nih ya teman-teman, teman-teman, ini aku sharing coba, dari Bro David income-nya ya. ya, aku mau coba sharing income aku ya. Jadi biar teman-teman paham, ketika dulu saya jalanin bisnis ini, ketika nggak ada income kayak gimana teman-teman. Jadi mungkin yang tadi maksud Bro David, kita kerja tim, yang misalkan kita nggak punya income segitu, tapi pasti yang di atas-atas kita kan punya, pinjem aja, ini income-nya kayak Ya, begini loh. Untuk betul. gambaran nggak sih kok sebenarnya? Iya, udah masuk Jadi ya bro kayak, ya? ini masuk kok, bisa, udah keluar. Udah ya. Jadi kayak gini teman-teman. Saya 25 Agustus 2020 pertama kali saya jalanin bisnis MLM, teman-teman. Sebelumnya saya skeptis parah. Jadi ini pertama kali MLM saya, teman-teman ya. Jadi saya coba jalanin bisnis ini, saya punya income 300.000, 150.000, 300, 150. Dan ini kayak tadi yang Bro Angga tanya, maksudnya kalau kita nggak punya income, terus kita kayak gimana? Ya sama teman-teman. Ketika saya punya income 300, 150.000, 300, 150.000, apa yang mau tak banggain gitu ya teman-teman ya? Maksudnya aku mau tunjukin ke orang, ini loh, gila gue dapat 300.000, gila kan, gue dapat 150.000, orang juga ketawa. Ketawanya dalam arti, iya kan 150.000 apaan gitu loh. Yes. Maksudnya gue cari lebih dari itu bisa kali bro. Udah sini aja, gue kasih duit aja nih 300.000, udah sono. Yang ada kayak gitu teman-teman. Bener. Nah makanya kita butuh kerja tim. At least ada dong pasti upline kalian pasti lebih punya income mungkin at least 2 juta, 1,5 juta, 3 juta. Itu kalau tiap hari juga mampus loh teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini ketika saya pertama kali join dapatnya income kayak gini teman-teman. Oke. Nah, 500 mulai ada 1,2, 800, 250, 1,7 kayak gini. Nah, saya langsung bawa ke 4 bulan setelah saya join teman-teman. Jadi biar teman-teman paham kalau kita serius jalanin bisnis ini 4 bulan itu kita jadi apa tuh, worth it gak, atau kita buang waktu gitu ya teman-teman. Saya langsung geret ke bulan Januari ya Bro Angga ya. Boleh, siap. Ini ya tuh teman-teman lihat, kita join di sini nggak langsung dapat 3 juta loh. Ini dari 150.000 kayak bisa dilihat Nah, dari berapa yes. bulan, nah sampai sekarang akhirnya tuh lihat. Ya. Jadi tanggal 1 Januari setelah 4 bulan setelah saya join, saya baru berasa teman-teman. Jadi saya baru ngerasain income yang menurut saya gila banget gitu. Saya di tanggal 1 Januari saya lagi pasang titik kedua saya. Jadi kalau teman-teman boleh perhatiin di atas kan ada Konnichiwa Apit, di bawahnya ada Konnichiwa Apit tuh. Nah, Konnichiwa Apit ini saya bikin 1 Januari. Tanggal 2-nya, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, 10. Ini terus nih teman-teman. Gila. Perubahannya ya. Nah, Proses banget. prosesnya. Nah, ini saya tanggal 21, saya punya income double teman-teman. Udah double income, 4850 sama 1,9. 1,9 sama 1 juta, 1 juta 100 sama 400. Nah, ini yang hebatnya AFC, teman-teman. Kok turun? Iya, hari Minggu. Nah, Minggu tetap 1 juta 100 sama 400. Siapa yang mau kasih? Iya. Udah Mulai lumayan. sebenarnya 4,2 sama 1,2, 2 juta sama 400. Ini terus nih, teman-teman. Kalau kita mau lihat ke bawah-bawah, kalau orang mau bilang sepi, nah sepinya kayak gimana gitu ya. Maksudnya setiap harinya tanggal 29, 8,6 juta, tanggal 30, 6,9, 6,3. Ini terus nih teman-teman tiap hari. Nah, mungkin aku share sedikit lagi ya teman-teman. Sedikit lagi aja. Boleh. Semuanya pada Sedikit ya Bro haus. Angga ya. Ikat. Nah, Di sini ini semuanya pada dengan tangan terbuka menerimanya. nah ini aku mau share sedikit teman-teman. Dulu saya kayak gini sih teman-teman. Jadi teman-teman biar ngerti gitu. Ini Bro Angga kelihatan ya, tanggal 25 April kelihatan ya. Kelihatan 2020. Yes, ini 25 April saya cuma jualan kayak gini teman-teman. Dik, saya beli maling 58.000, uploadin Om Dud dong. Maksudnya adik saya itu bro jual food blogger. Oke. Nah ini tahun kemarin saya cuma jualan kayak gini nih bro. Jualan soju kayak gini.
jualan kayak gini nih. Ini tahun kemarin nih bro, ini kan ada tanggalnya bro, tanggal 9 Mei. Yes. Nah ini tahun-tahun kemarin saya kayak gini. Terus saya pun join AFC juga dibayarin teman-teman. Nah ini saya juga jualan kayak gini teman-teman. Ini tahun kemarin nih, tahun-tahun sedih-sedih nih. Ini kan ada nih, apa sih kayak gini, orang kalau pesan-pesan kayak gitu apa sih bro Angga? Ya. Ya kayak gini nih. Ini PO. tahun kemarin teman. Ya kayak gitulah. Nah ini tahun kemarin kayak gini. Terus saya join AFC pun saya juga dimodalin. Nah ini anak saya teman-teman. Ini yang membangkitin saya nih. Nah, Yang membangkitin saya. Nah ini saya 22 September saya masih ngebayarnya, masih ngecicilnya kayak gini, 22 September. gila. Terus nah nih, ini 19 Oktober cicilan Diamond saya lunas teman-teman. Di-capturein cicilanku. David pinjam duit Diamond 20.300 plus 200.000 GoPay. Kebayang nggak bro Angga? Tahun kemarin saya 200.000 GoPay aja pinjem. Benar-benar berubah banget ya berarti ya. Sangat-sangat signifikan ya. Dan saya kalau disuruh flashback lagi juga kayaknya juga kayak gimana gitu loh bro. Nggak nyangka gitu, makanya AFC segitunya sih merubah hidup saya bro. Bener-bener gila, bener-bener gila. Bener-bener aja lah pokoknya udah itu udah nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lah intinya. Oke, itu ya teman-teman tadi jadi sharing itu sedikit, maksudnya gimana prosesnya, maksudnya kita masuk di sini, kita emang nggak janjiin yang kayak lu sehari cuman modal input dapat 60 juta sehari, besoknya perusahaan hilang juga kita nggak tahu. Kalau di sini kan jelas, kalau di sini maksudnya kita perusahaan, kita ada likuiditasnya, ada apa segala macam, kita juga ada produknya, kita juga udah terdaftar di mana, kita jelas apa segala macam. Dan kalau kata orang-orang itu trust the process sih, maksudnya kayak kita harus percaya prosesnya itu tadi benar-benar keren banget dari prosesnya Bro David, dari cuma dapat 150.000 sehari, 300.000 sehari, naik 500.000, akhirnya naik 1 juta, naik apa, akhirnya dapat jackpot itu yang 7 juta sehari ya tadi itu kalau nggak salah saya ada lihat, terus 3 juta akhirnya berapa juta, itu harian loh teman-teman, itu harian dengan kita membina jaringan apa segala macam dan lain-lainnya. Oke, betul, semuanya butuh proses, ini semuanya pada nyemangatin nih, gila. Thank you Bro David, thank you Bro David, jadi pada tahu, jadi pada akhirnya juga sadar kalau nggak ada yang instan sih sebenarnya, iya nggak sih bro? Maksudnya ya, kita mau kerja apa di luar juga susah bro. Bener kok, makanya ada beberapa teman juga, makanya yang lagi ngeluh kayak gini, makanya tapi ketika kita ngomong kayak gini orang nggak mau coba, juga heran gitu kadang. Orang lihatnya gila ya, bisa punya income sehari 8 juta, 6 juta, 8 juta, cuman dengan modal 3,4, tapi at least dia nggak mau coba. Kan bingung kadang bro. Padahal di sini sebenarnya kita kembali lagi mindset orang Indonesia tentang MLM masih belum bisa dikatakan belum bisa bicara bagus gitu bro. Sama sih sebenarnya, saya 38 tahun saya juga nganggap dunia MLM itu juga buruk banget gitu. Tapi ternyata bisnis MLM bisnis terdebes sih, bisnis perkalian bro. Kita nggak bisa samain sama konvensional. Oke, orang bisa punya income sebulan 300 juta atau 500 juta. Tapi dia butuh modal berapa? Dia harus berhadapan dengan resiko apa? Nah, kita resikonya kita cuma ditolak orang, ditolak gitu loh maksud aku. Makanya kalau kita mau ngejar sesuatu yang gede ya kita harus pengorbanan dong. Kalau kita misal nih, kalau saya bro ya, kalau lu udah nggak ada duit, lu mau apa lagi gitu loh. Kalau saya ya bro ya. Apalagi nothing tulus juga kan, benar nggak sih? Saya juga harus berjuang gitu loh. Saya juga punya income ratusan juta lagi. Cuman kalau saya nggak ada modal, saya harus kerja apa? Ya inilah.
inilah satu-satunya jalan. Makanya secara dulu saya cuma nganggap AFC cuman gua nggak peduli sama perusahaan, gua nggak peduli sama produk, yang gua cari di AFC duit. Tapi setelah kita kenal Pak Mike, setelah kita kenal Pak Ernest, setelah kita kenal sama Pak Niko, setiap hari kita berhubungan, visi misi Pak Niko, visi misi manajemen, aduh gila. Aku udah nggak ngerti lagi. Sekarang aku jadi benar-benar cinta banget gitu, bro. Orang pada sekarang lagi, ini main robot-robot apa-apa, bodoh amat. Mereka nggak ngerti, bro. Iya, maksudnya paham ya, bro, ya maksud aku ya. Maksudnya lo mau di robot kayak gini bodoh amat. Lo di robot nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, diam-diam dapat duit ya. Gue nggak seneng gitu loh. Gue lebih seneng gue ngapa-ngapain, gue dapat duit. Gue lebih merasa ngehargain gitu loh, bro. Nangkep ya, bro, maksud gue ya. Ngerti. Setuju. Kadang-kadang kenapa yang sampai sekarang bikin saya cinta banget sama AFC ya, karena foundernya, co-foundernya, GM-nya, timnya, sesama tim, biarpun kita crossline, kita sering apa sih, bro, namanya kalau sembarang collapse apa gitulah. Iya, bro, ya bener ya, collapse kayak gitu. Jadi kayak benar-benar punya keluarga baru. Kemarin kita roadshow di Medan, di Pekanbaru, di mana ada yang minta foto, apaan gitu loh. Cuman ternyata iya kaget gitu, bro. Ternyata masih ada ya orang yang matanya mau ngeliat saya gitu, seorang mantan narapidana gitu. Kan jadi mental saya semakin dipulihkan gitu, bro. Betul. Oke. Jadi balik lagi tadi ada yang diomongin juga, maksudnya setuju kan? Maksudnya kayak di sini di AFC kita mau resiko apa sih? Resikonya ya cuman diblok kontak sama di reject aja sebenarnya, ya nggak sih? Benar kan? Atau nggak ditolak mau ketemu. Sedangkan mungkin kalau di tempat lain resikonya ada yang mungkin nanti duitnya hilang dibawa kabur, kita nggak tahu. Atau mungkin nanti uang kita yang tadinya mungkin kita udah ada ratusan juta tiba-tiba kok turun tinggal 20 juta atau 10 juta atau apa, ya kan? Sedangkan di sini benar yang selama ini di brandingin pun AFC ini kita ya resikonya apa sih? Toh lu keluar 3,4 juta, lu dapat produk gitu loh 2. Bener kan? Betul. Bayar 20 juta dapat produk 12. Nggak cocok, oke, bisa dijual lagi ya, asal jangan di online, jangan undercutting, jangan jual di Tokped, intinya itu. Jual maksudnya kita bisa jual ke orang apa segala macam kayak gitu juga kita bisa. Nggak ada resikonya, dan ini produk benar-benar sangat dicari sekarang. Kayak saya, ini cerita saya tinggal di daerah yang benar-benar sekelilingnya tuh banyak jualan bakmi. Kalau pagi-pagi saya mau makan bakmi atau apa gitu ya, ada itu semuanya kayak Subarasi, Utsukushi, bahkan masih ada SOP-nya apa dipajang. Maksudnya berarti menunjukkan kalau mereka member, atau kadang-kadang banner yang saya buat, roll banner yang saya buat ada dipajang juga di situ. Saya nggak tahu dia member gitu kan. Terkenal itu. Jadi teman-teman nggak usah takut. Ini maksudnya kita juga nggak ada resikonya sih, benar-benar nggak ada resikonya, zero risk banget. Jadi buat kita nggak bisa dibandingin Apple. Kalau mau bandingin Apple to Apple, kita nggak bisa dibandingin sama yang lain-lain yang resikonya ada, yang resikonya mungkin besar atau apa-apa segala macam gitu. Bener nggak sih kok? Betul sekali. Di sini resikonya ya itu paling cuma dicengin doang. Kalau kita bicara ya, bro ya, kita misal nih punya duit 1 miliar. Oke, Ya. kita mimpi-mimpi kita pengen punya income gitu, saya punya modal 1 miliar. Buka kafe lah atau apalah, misal ya. Oke. Ya kalau laris, kebetulan pas laris gitu, pas rame gitu ya. Nah, kalau pas sepi, kan kayak gimana ya, makanya udah ngeluarin modal gede, nggak sesuai ekspektasi, karena aku yakin di luar sana tuh keadaan lagi nggak baik-baik aja, bro. Jangan coba-coba gitu, maksud aku bener-bener, udahlah, makanya kalau kita sudah makanya di sekitar kita nggak usah kita ngomongin, nggak usah saya, di AFC, semua AFC, member AFC yang punya income 50 juta per bulan, 20 juta, aduh banyak banget lah kalau di tim saya, bro. Yang punya income 100 juta juga ada, yang setiap bulannya 60 juta juga ada, apalagi yang 20 juta itu banyak banget, bro. Bener-bener banyak banget. Ya. Jadi ya di sini bener-bener bisa ngerubah hidup lah. Tinggal kitanya sendiri aja. Kita mau bawa bisnis ini kemana?
Kalau kita cuma bawa bisnis ini iseng-iseng ya, kamu bayar harga cuma iseng-iseng aja. Tapi kalau kamu mau serius bisnis ini, kamu akan bayar harga kok. Percaya saya deh, benar-benar tuh. Mantap. Ya, Mantap, karena saya mantap. nggak perlu waktu yang lama gitu, bro. Maksud saya, bro. Saya cuma kerja mati-matian itu 4 bulan, bro. Setelah itu saya kerja mati-matian nggak mati-matian, tapi mati-matiannya itu bukan terus saya cuma kayak cari orang kayak gitu mati-matian kayak gitu, bukan. Saya udah lebih ke gali kedalaman. Nah, oke. Itu aja sih, bro. Oke. Kita next. Ini prospek dan branding. Tadi udah dibahas personal branding. Bro David main Instagram nggak? Ya. Nggak. Jadi kira-kira kalau selain kayak by phone atau apa kayak gitu, ada nggak sih? Lewat mana lagi biasa? Prospek atau... Aja, bro. Saya selalu story di WA story saya. Income Oke. tiap hari. Itu nggak pernah luput sih setiap harinya. Setiap hari? Setiap hari. Itu juga branding ya, teman-teman. Itu juga branding, dan itu justru yang membuat orang menyerahkan diri, bener nggak sih? Nah, sekarang cuman itu, bro. Branding saya, branding tim aja. Udah, saya Okay. beberapa tim, Rising Sun, Angels, Konnichiwa pada waktunya, terus Sultan, Kings, yaitu semua yang kita branding, bro. Oke. Itu salah satu cara brandingnya mungkin dengan story WA ya gitu ya. Mungkin kita nggak bisa menyamakan, kita kan tetap harus belajar ya. Mungkin Bro David, circle-nya, lingkungannya semuanya pada ngelihat WA story atau apa gitu kan. Ya. Dan mungkin kalau circle-circle teman-teman juga ada yang beda-beda. Ada yang masih main Facebook mungkin, ada yang main Instagram, lihatnya Insta Story setiap hari, apa segala macamnya. Kita harus gimana caranya kita posisiin diri aja sendiri, gimana cara brandingnya. Ya, Itu menurut saya teman-teman yang tahu sendiri. lebih oke kalian lah. Kalau dulu saya punya Instagram, udah zaman dulu saya diuberin sama utang-utang terus, bro. Jadi udah nggak mungkin gitu loh, maksud saya. Iya kan? Oke. Ya, saya kalau Instagram saya dari dulu saya nggak punya. Nah, sekarang mulai punya Instagram. Mulai dari baru ya? Mulai dari baru, bro. Oke. Sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan selipan. Gimana menurut Bro David? Pasti pernah dong ketemu sama satu circle yang karyawan rata-rata dan gajinya standar-standar aja dan mereka ada di zona nyaman. Apa sih yang Bro David bakal lakuin kalau ketemu yang kayak begitu untuk ngajak mereka gabung ke sini? Sebenarnya tugasnya kita tuh prospek tuh buka mindset orang, bro. Dalam arti kita prospek orang, ya yang kayak tadi saya bilang, bro, prospek orang jangan cuma sekedar dia join karena sungkan. Tapi ngelihat di sini ada peluang yang sangat besar. Nah, terus kalau kita bicara orang yang punya circle, misal dia ada di zona nyaman, oke, nggak masalah. Kamu bisa bilang kalau di sini income tambahan. Dia maksudnya secara kayak apa ya? Maksudnya ini kan nggak mengganggu jam kerja. Saya ada satu klien GM Mall Tentrem Semarang, bro, Pak Gustaf namanya. Dan dia cuma punya waktu sehari 4 jam. Dan saya punya lagi downline direksi Carflix Indonesia. Dan dia cuma punya waktu sehari 3 jam. Jadi kalau dia prospek setelah dia jam kantor, jam 6 itu dia ikut ngumpul. Terus malam ikut nge-Zoom. Kayak gitu aja mungkin ada di sini. Mungkin ada di Zoom ini gitu mas saya. Nah, mereka kayak yang saya juga kaget kayak gini sih, bro. Kayak saya bicara yang GM Mall Tentrem ya. Kira-kira 4 bulan yang lalu dia minta waktu, kok bisa nggak saya sharing 4 mata sama Ko David? Boleh. Oke. Kenapa kita ngobrol dong? Kita ngobrol. Dia cuma ngomong kayak gini. Ko David, kalau misal nih saya ngelepas jubah saya sebagai GM, menurut pandangan Ko David kayak gimana? Saya nggak bisa jawab kan kayak gitu. Maksudnya secara dia punya jabatan GM, semua orang juga kepingin gitu loh. Kan? Nah, terus saya bilang, kenapa? Maksudnya kenapa Pak Gustaf kepingin kayak gitu? Ya sebenarnya saya cuman kayak gini sih kok. Saya punya waktu sekarang sehari 3-4 jam buat ngurus AFC. Saya punya income sebulan kira-kira 30-40 juta. Wow. Nah, kalau saya ngelupas jubah saya kok, saya jalanin kayak Ko David, mungkin saya income bisa
hampir mirip sama Ko David. Ya emang iya, cuma saya nggak berani ngomong gitu loh. Nah, per 100 Oktober Pak, dia datengin saya lagi, bro, gue udah resign dari GM Wah, Molten oke. Trump. Oke. Nah, saya cuma jawab kayak gini, Pak Gustaf, kita gas, saya support full mati-matian Pak Gustaf. Nah, gitu loh. Jadi kadang kita kayak sesama dominan kita juga harus maksudnya harus kasih kenyamanan, kasih kayak apa ya, kayak lu mau apa ya udah ayo. Jangan maksudnya dia udah ngelepas jubah terus kita mau diajak prospek malas-malasan, mampus lah dia. Iya, 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 iya. itulah. Karena dari Bro David juga pasti sedikit banyak deh, ada beban dong, pasti kayak, wah ini orang udah keluar, kalau sampai kenapa-napa mateng lah gua nih, gitu kan sih pasti. Maksudnya hidup orang gitu kan. Jadi itulah teman-teman, bisa jadi leader, bisa jadi apa segala macam, bukan kita lihat dari income-nya doang, income 100 juta per bulan terus dibilang jadi leader, nggak begitu. Ya, Harus punya jiwa leadernya juga gak sih? Kayak kita juga harus kayak punya rasa memiliki, bukan memiliki as in kayak pacaran atau apa gitu ya, bukan. Maksudnya kayak memilikinya itu kayak, oke ini downline gue, keluarga gue harus bantuin dia, gue anggap dia seperti saudara atau apa-apa segala macam gitu loh. Maksudnya jadi kita juga akan lebih aware lagi dengan apa yang dia butuhin, dan kita juga pasti bakal lebih berusaha untuk bikin dia nyaman, begitu gak sih? Bener kan? Jadi betul kayak betul. kita kayak juga nggak kayak terpaksa gitulah, kayak maksudnya kayak ada dia mau minta ditemenin lagi, ayo deh kita hajar dia atau apa, nggak begitu kan, jadinya kayak wah Nggak dia minta gitu. ke sini nih, dia lagi semangat nih, oke saya harus temenin, saya harus Ya, ikut dia, saya harus bantu gitu kan bro ya, bener ya? ya, betul betul banget. Oke, oke, kita next. Ini dia closing. Nah ini udah ada di sini, tadi udah dijawab. Apa arti closing menurut Bro David? Tadi udah dibahas sih, cuman ini pertanyaannya lebih dalam. Terus kalau nggak kalau closing itu harus join diamond atau enggak? Dan ada target nggak sih buat kayak Bro David dulu ya? Dulu Ya, maksudnya awal-awal tuh ada target nggak sih? Oke, gue 1 bulan nih harus closing berapa gitu, biar lebih semangat. ya kalau saya kayak gini sih bro. Seperti kata-kata saya yang tadi pernah saya ucapin itu kata closing saya sih. At least kasih kesempatan saya dan tim 1 bulan buat dampingin si bro. Tapi si bro harus komit ya. Kita sama-sama saya berjuang buat si bro juga harus mau ngeluarin link. At least 1 bulan kita coba. Kalau make money, kita genjot cari 100 juta pertama. Kalau misal 100 juta dalam 1 bulan si bro nggak make money, pilihan si bro. Mau kembali ke yang ke sharing yang dulu, oke. Mau kita coba terus, oke, ayo. Jadi itu sebenarnya kata-kata closing saya sih bro. Kalau Oke. closing orang selalu saya gitu, kasih kesempatan saya 1 bulan. Rugi nggak kalau sampai si bro 1 bulan nggak dapat income? Nggak, karena si bro dapat 2 produk power dari Jepang. Yes. Jadi mungkin kalau bisa disimplifikasi, closing ini bukan hanya dengan kita ajak orang join dan akhirnya orang bergabung ya. Closing ini kita menangin hatinya nggak sih sebenarnya? Betul. Kita kayak kalau contohnya dari Niko kan yang kayak pacaran ya, kita nembak cewek kan bukan kayak oke, yaudahlah, ayo deh kita pacaran deh, bukan cuma kayak begitu, kita kan tetap harus kayak oke, gue suka sama dia, saya juga suka sama dia juga suka apa segala macam, akhirnya oke kita jalan. Itulah mirip-mirip kayak begitu kok, maksudnya closing kita harus menangin hati orang kan. Kita harus Yes. bikin dia kayak tertarik dulu dengan EFC yang tadi kata Bro David bilang. Kita harus meyakinkan dengan kamu join di sini, kamu nggak kehilangan apa-apa. Kamu maksudnya kamu dapat produk juga, dapat ilmu juga mungkin kalau mau belajar ya, dan punya potensi income yang besar ke depannya juga apa, dan benar-benar zero risk yang nggak ada resiko apa-apa dengan join di sini karena kita dapat produknya juga kan. Oke. Oke. Nah, ini menghadiri acara mingguan. Kalau Bro David atau timnya sendiri ada rutin bikin Zoom atau pertemuan atau offline atau apa gitu gak sih? Dan pentingnya apa kok?
Ya, kalau di tim kita bukan mingguan, Bro. Tapi di tim kita harian, Bro. Wah, ini lebih keren lagi tuh. Ini lebih keren lagi dari NDO-nya. Udah nanti habis ini NDO-nya kita ganti jadi versinya David Hardian deh. Ya, karena Oke, gimana tuh bro kalau harian? yes, karena kayak gini sih, Bro. Karena kita kan Semarang, yang di Semarang ya terutama ya, Bro ya. Kita kan sekarang cukup gede. Jadi kita punya base camp, Bro. Jadi setiap jam 11 kita pasti umumin. Kita mulai jam 11 kita mulai di cafe ini ya. Jadi itu orang yang pada join, orang yang pada mulai join, dia ngerti, Bro, arahnya. Oh, kita ke arahnya ke sini nih. Jadi kalau kita ke arah sini kita bisa dibantuin prospek karena emang itu yang terjadi, Bro. Jadi kalau misal ada downline siapapun yang kita nggak kenal pun sekalipun dia bawa ke sini, oke, kita ngobrol, kita bantu sharing, kita bantu closing. Nanti duplikatnya kayak gitu terus, Bro. Dia, dia ngerti. Jadi gue jadi kalau join, gue ngajak orang, gue bawa ke kayak gini ya berarti ya. Oh, cuman tugas gue kayak gitu ya. Iya. Awalnya kayak gitu sih, Bro. Jadi lama-lama dia mulai kita ajarin untuk sharing. Gitu sih. Jadi harian kita hampir setiap hari kita pasti kumpul dan kita hampir setiap hari kita Zoom untuk prospek, untuk orang yang di daerah di luar Semarang. Oke. Kalau dari Bro David sendiri, awal-awal waktu pertama kali, hadir nggak sih acara mingguan? Maksudnya apakah diajak dan atau enggak, misalkan kayak table talk atau apa kayak gitu, sering datang nggak? Sering, Bro. Jadi memang awal duplikat kita kayak gitu terus. Jadi kita kesininya ngebawanya kayak gitu terus sama. Oh, jadi Bro David ini juga hasil dari duplikasi dari leadernya ya? Yes, betul. Oke, keren. Ini yang harus dicontoh berarti buat semua tim-tim AFC ya, maksudnya Ya, kayak. kalau kita kemarin leader kita cuman ngosongin saya, udah ditinggal kayak gitu ya, mungkin saya juga sampai sekarang nggak jadi kayak gini juga. Ya, setuju. Saya bilang, Bro, kita closingin orang itu paling gampang, tapi bikin orang itu setelah closing itu ada sesuatunya itu yang susah. Kan kayak gitu, Bro. Kita closingin orang gampang, tapi orang itu untuk jadi orang lagi itu kan yang susah, Bro. Nah, itulah yang harus kita bikin, Bro. Jadi kita punya iming-iming, lu join, gampang kok di sini, udah diam aja dapat duit. Ya, dapat duit dari mana gitu loh maksud aku. Ya kan kayak gitu ya, Bro ya. Saya selalu ngomong, bisnis ini susah nggak? Susah. Luar biasa susahnya. Tapi worth it. Gimana nggak worth it kalau sekarang tiap hari 8 juta, Bro. Kerjanya bukan butuh waktu yang kayak berpuluh-puluh tahun gitu loh, Bro. Nangkep ya, Bro, maksud saya ya. Yes. Saya cuma kerjain, Bro, ini mati-matian 4 bulan. 4 bulan mulai ada berasanya di setahun inilah, Bro. Saya mati-matian tapi 4 bulan pertama mati-matiannya, Bro. Oke, jadi dengan kata lain, dengan menghadiri acara mingguan, justru ini harusnya mingguannya dicoret jadi harian ya, karena Bro David ini juga dia ngikutin ajakan dari leadernya, ajakan dari upline-nya juga yang untuk ngadirin acara harian. Akhirnya kembali ke duplikasi, akhirnya Bro David juga mengadakan itu, dan sekarang tim-timnya juga hampir rata-rata pasti semuanya ngadain kayak begitu ya, Bro ya? Iya. Regenerasi ya, jadi benar-benar nggak cuma sel doang yang diregenerasi di sini. Jadi regenerasi ini juga, regenerasi tim juga ya, Bro ya? Jadi regenerasi juga, duplikasi, ya kan. Jadi dengan Bro David kayak begitu lagi tuh diajarin juga, di-sharing juga sama upline-nya, oke harus bikin harian. Sekarang juga dia bikin harian dan akhirnya itu turun-temurun. Itu berapa kedalaman juga pasti nanti akan turun-temurun itu semuanya bikin acara harian di mungkin tempatnya beda-beda lah, tapi tetap pasti semuanya akan melakukan itu. Karena itu bagus sih, itu salah satu support system juga itu. Oke. Ini ada yang tanya nih, Bro David, maksudnya mati-matian 4 bulan pertama itu, waktu di EFC, yang dilakuin tuh apa? Oke. Jadi kalau 4 bulan mati-matian itu dalam arti kayak gini, teman-teman. Saya basic jual beli mobil. Jadi saya bisnis kayak gini, bisnis ditolak orang kayak gini, sebenarnya bisnis yang aneh buat saya. Maksudnya bisnis hati lah kalau saya bilang. Benar ya, kita ditolak orang, 1, oke, nggak apa-apa. 2 orang ditolak, oke, nggak apa-apa. 3 orang ditolak, aduh, kayaknya udah bukan jalan gue ada di sini. Nah, kebanyakan itu loh.
Makanya saya bilang 4 bulan saya mati-matian apa? Saya kuatin mental saya. Ketika saya ditolak, bodoh amat. Saya ditolak lagi, oke, berarti saya ada yang salah nih. Saya belajar terus nih. Saya ditolak lagi, oh, cara saya berarti salah. Sampai akhirnya ketemu nih. Cara closing saya, oh kayak gini saya pakai kok bisa ya. Nah, saya pakai itu. Mulai, ternyata apa? Ketika saya jual diri saya, itu jauh lebih mudah. Contoh, saya kasih contoh. Bro, gue capek nih. Gue mati-matian kerja, gue cuma punya income 70-80 ribu. Uang sekolah Luis belum kebayar nih bro. Orangnya udah takut nih bro, terang. Gue pengen bantu, gue kepengen minta lu bantu bukan secara finansial, tapi gue kepengen bantu lu support. Dalam arti link lu kan banyak bro, lu bisa nggak bro? Gue lagi jalanin salah satu bisnis networking, lu bisa nggak? Lu bantuin support gue, at least kenalin teman-teman terbaik lu ke gue. Udah kayak gitu aja bro. Jadi yang ketika kita ditolak, oh ternyata aku pakai cara kayak gini kok bisa ya, ternyata pakai cara kayak gini bisa ya, jadi sekarang kuat bro, ditolak orang bodoh amat, lo yang rugi gitu loh, ya kan? Ya kan, coba saya prospek orang nih bro, dia mungkin dulu sales salah satu mobil lah, sales kayak gitu ya. Dulu kita ajak, dia nggak mau bener-bener nggak mau, wah udahlah kayak gitu. Sekarang dia ngeliat saya punya income 8 juta, 7 juta, 6 juta, 3 juta setiap hari. Orang ngeliat postingan saya, biarpun dia nggak nge-WA saya juga, dia tahu, saya juga tahu rasanya kayak apa gitu loh. Nangkep nggak sih bro? Ya. Coba waktu itu gue ambil, mungkin gue sekarang juga 3 juta, 4 juta per hari loh. Ya. Gitu loh bro. Ya. Tuh, semuanya ditolak bodo amat. Iyalah, justru semakin banyak ditolak semakin bagus. Ya, Karena kan pembelajaran. maksudnya, iya, kita bisnis ini bener nggak sih bro, trial and error ya. Kita doang yang ngerti caranya gimana nge-approach nggak sih, bener nggak sih? Betul. Gimana caranya? Karena kan circle-nya beda-beda ya. Circle-nya Bro David beda, circle saya beda, circle-nya mungkin Niko beda, Pak Ernest beda, teman-teman semua beda, Ko Budi Darwin beda, apa semua beda. Jadi yang bisa tahu masing-masing ya kita aja, kita tahu circle kita maunya apa, kita tahu circle kita tertariknya apa, kita hajar di situ. Semakin ditolak berarti kita akan semakin dapat pembelajaran. Ya masa dari 20 kali nawarin, masa 20 ditolak? Nggak mungkin, paling ditolak maksimal juga paling 10 kali pertama nggak sih? Udah 10-10-nya lagi kan kita udah metik hasilnya dong harusnya, karena kita udah belajar dari 10, kecuali kita nggak belajar. Ya lu mau prospek 100 kali juga bisa ditolak 200 kali, kayak begitu kan, kalau kita nggak belajar. Yes, oke. Nah, ini juga penting. Bro David, mau tanya lagi. Kalau untuk back office ini lebih ke arah sistem. Input, lebih ke arah kayak mungkin mau belanja, atau mungkin mau redeem, atau mungkin mau perpanjang pairing, atau apa kayak begitu, dan susun-susun titik. Udah ngerti dong? Ngerti. Itu berapa lama ngertinya? Saya hampir 2 bulan baru ngerti. 2 bulan baru ngerti, berarti tadinya dibantuin. Dibantuin kan tadi? Ya, karena saya tipikal orang yang makanya sebenarnya malas untuk belajar hal-hal baru. Tapi akhirnya dipaksain belajar, akhirnya bisa ngerti juga sekarang kan. Menurut Bro David, apalagi kayak gini, kan apa? Apalagi kayak gini bro, waktu kita acara yang di AFC yang di Bali ya. Yes. Saya kan ketemu Ko Ardian tuh, kita ngobrol-ngobrol. Saya dipaksa sama Ko Ardian untuk itu bro, untuk jadi mobile stockist. Nah, jadi mobile stockist, saya dipaksa sama Ko Ardian, aduh kok ngeluarin modal, udah, ayo, pokoknya kamu harus bisa mobile stockist. Apa sih kok keuntungannya? Setiap kita input kita dapat tambahan satu boxnya 25.000. 25.000 kok masih gedean konnichiwa aku tiap hari, karena aku bilang kayak gitu bro. Tapi setelah itu aku dipaksain, aku dikasih wallet sama Ko Ardian. Sampai sekarang bro, di luar konnichiwa, mobile stockist kita mungkin per bulan dapat antara sekitar 30 sampai 40 juta sebulan. Mantap. Ya, gila gitu bro, makanya AFC ya makanya bukan cuma duit
duit konnichiwa aja, ternyata di luar itu kita juga masih bisa dapat yang lain gitu loh bro. Yes. Nah itu kalau misal kayak leader kayak si Ko Ardian, dia nggak kasih tahu, dia nggak support mati-matian, juga kita nggak bakal ngerti bro. Makanya sekarang setiap member kita, lu kalau udah punya jaringan, lu harus mobile stockist ya, lu harus mobile stockist. Jadi lu ngerasain kayak gue yang ngerasain gitu loh. Bahaya nih, abis ini Lena sama Lia di spam nih rame-rame. Saya mau jadi mobile stockist, denger 40 juta per bulan. Jadi awal-awal kayak misalkan kan Bro David nih, kita bilang deh 4 bulan, kita tarik ke 4 bulan yang kemarin itu ya, 4 bulan awal. Awal-awal belum bisa ini, berarti mungkin sekarang Ko David bisa jelasin nggak, bisa sharing nggak? Apa sih pentingnya bisa susun jaringan sendiri, bisa input sendiri, bisa ngelihat jaringan, bisa ngolah jaringan sendiri, itu pentingnya apa sih? Oke, jadi pentingnya kayak gini sih teman-teman, kita jangan sampai salah peletakan titik temen ya. Jadi kalau kita kan misal nih kita punya geng A gitu ya, geng A kita taruh di kaki kanan kaki kiri, jadi kepecah kan kayak gitu teman-teman, itu yang dimaksud. Jadi kalau kita punya satu geng A, kita taruh di sisi kiri semua. Kita punya geng B deh, geng apa kek, geng B kita taruh di sisi kanan kita. Jadi kenapa kita bisa kayak gitu, karena setiap apa yang dikerjain di satu line kita jadi berhubungan gitu loh. Kalau kita dipisahin, dia mau prospek bareng udah nggak bisa. Itulah pentingnya sih sebenarnya. Jadi kenapa makanya setiap kita nginput, kita harus tanya, sekalipun kita jadi leader, kita juga nggak boleh sebarang asal pasang aja. Kita harus tektokan dulu. Ini teman apa nih? Ini ada kenal sama kakimu kanan atau enggak nih? Atau kaki kiri ada kenal enggak nih? Gitu. Jadi jangan sampai salah gitu, teman-teman. Itu ya. Jadi pentingnya itu ya. Jadi teman-teman tetap harus bisa belajar untuk nyusun titik sendiri apa kayak begitu, karena banyak banget maksudnya kayak salah input lah, nanti salah susun titik lah, harusnya di kaki lemah jadi tiba-tiba di kaki kuat lah atau apa, ternyata karena satu mungkin kurang komunikasi juga sama upline yang bantuin nyusun, dan karena itu salah teman-teman juga, teman-teman nggak bisa nyusun dari awal. Harusnya kan kalau kita bisa susun sendiri dari awal lebih enak dong, maksudnya kita lebih tahu, oh ini orang berprospek untuk jadi di kaki lemah nih kayaknya, oh ini orang oh, udahlah di kaki kuat aja atau apa gitu loh. Kita kan akan lebih tahu karena itu jaringan kita, balik lagi itu jaringan kita, jadi harus kita yang tahu sebenarnya. Itulah pentingnya kita ngerti back office sistemnya seperti apa dan apa-apanya gitu. Oke, udah selesai. Nah, mungkin ini tadi ada yang mau sharing, boleh nggak bro sharing income sekarang ya, atau income yang pas lagi bengkak-bengkaknya ada nggak kira-kira? Tadi udah di sharing? Itu yang di SMS itu, berarti Ya. itu udah sampai sekarang segitu berapa ya tadi? 8 ya? 8, ada yang 7,9 atau apa gitu ya tadi ya? Yes. Ya. Oke. Jadi itu ya udah dapat 7 jutaan per bulan ya. Nah, jadi sebelum ini kan acaranya udah mau mencapai di penghujung. Sebelum kita selesaikan acara ini, mungkin ada nggak sih kayak sepatah dua patah kata untuk teman-teman kok? Jadi kayak kenapa harus EFC? Kenapa nggak usah lirik yang lain-lain? Kenapa harus di sini aja? Dan kenapa EFC bisa ngerubah hidup teman-teman yang ada di sini semuanya? Jadi kayak gini sih teman-teman, kalau saya boleh bilang, makanya kalau di sini sebenarnya kita sudah sangat-sangat kayak apa ya, sangat-sangat dipermudah banget sama manajemen gitu ya. Dalam arti kita setiap bulan nggak pernah dipungut biaya apapun atau tutup poin. Kita mau ngerjain 2 bulan, 3 bulan kita nggak dapat closingan, kita juga nggak ditutup biaya. Sebenarnya itu kan udah mempermudah kita dulu. Benar ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita untuk berjuang di AFC itu menurut aku worth it banget, karena apa ya, karena kalau kita ini sebenarnya kan kita lagi semua sama-sama lagi cari jenderal teman-teman ya, dan kita kalau misal kita berhenti ya
at least itu jenderal ada di depan, tinggal satu caplokan aja hilang gitu loh. Jadi makanya di sini kita nggak boleh sia-siain waktu inilah, menurut aku momentum ini kita nggak boleh sia-siain. Apalagi kan kita baru start baru 3 tahun, Pak Ernest, Pak Mike selalu bilang kita akan konsisten untuk 50 tahun ke depan. Jadi ya sebenarnya kita lagi berjuang untuk waktu yang masih panjang gitu teman-teman, menurut aku. Jadi tetap berjuang, tetap semangat, ditolak bodoh amat, kita gas teman-teman. Kita berjuang bareng-bareng. Dan jangan ini ya, dan jangan lirik kiri kanan ya kok ya. Ya, mau apalagi mau kita udah dikasih kayak nggak ada resiko, mau cari yang high risk gitu loh. Nah, nyambung nih berarti nih. Apa ya yang high risk ya? Udah, nggak usah dibahas. Oke. Pasti aja lah teman-teman kayak gitu. Kita berjuang bareng-bareng. Kalau teman-teman mungkin at least nanti ada butuh tim kalian mau collab sama tim kita, langsung kontak ke saya aja nggak apa-apa. Oke. Bisa dibantuin juga apa segala macam gitu ya. Maksudnya itulah teman-teman, maksudnya bisnis di sini kita sekarang bukan mau yang kayak gimana, cuma dibilang bisnis ini benar-benar zero risk, worth to try, karena worth it aja gitu loh. Maksudnya kayak teman-teman juga nggak kehilangan apa-apa. Maksudnya teman-teman bisa melakukan ini untuk awal kalau mau coba-coba ya dari sampingan dulu, nggak harus langsung, oke nih saya kerja saya kerja di Honda, saya keluar, saya jadi AFC. Nggak begitu, itu terlalu meresikokan diri sendiri. Itu bukan perusahaan yang high risk, tapi sayanya yang terlalu meresikokan diri sendiri, gitu kan. Nah, tapi kita dengan mungkin pelan-pelan, kita coba-coba dulu, kayak kita, oh iya, coba dulu deh, apa segala macam, akhirnya kita jalanin, nanti udah dapet polanya, udah dapet gernya nih, kita baru hajar mungkin kan. Kita dari situ baru, dan di sini balik lagi, modalnya nggak gitu gede-gede amat ya. Maksudnya, menurut Ko David, gede nggak sih modal 20 juta buat punya bisnis yang sekarang income-nya sekarang 7 juta per hari ini? Enggak lah ya. Kayak gini sih bro, kita balik lagi modal kita start 3,4 juta. Dan saya pun kalau prospek orang nggak pernah loh ngomong, lo harus diamond. Enggak. Mau diamond, mau safir kayak mau ruby kayak, yang penting orang join ngelakuin sesuatu. Dia mau kerja gitu loh. At least kalau misal dia merasain ada income di Ruby, dia cuman cocoknya ada di Ruby ya, kenapa enggak sih? Kan kayak gitu kan. Tapi kalau dia kepen income-nya lebih gede, ya Diamond dong. Diamond juga dari manajemen ada dipermudah ya, pakai Topet itu ya bro ya. Itu kan juga matanya ngebantu banget. Atau mungkin kayak saya nih, saya punya adik yang mau ngebantu saya nyicil lah sama dia. 1 bulan juga lunas kok. Dan kita kalau bicara modal kita terlalu kecil sih. Kalau saya boleh bilang ya, 3,4 juta, at least kayak apa sih kalian beli handphone juga harga berapa gitu loh. Kalian beli handphone ada yang 27 juta, ada yang 30 juta, nggak kenapa-kenapa juga kan gitu loh. Ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Thank you Bro David, waktunya hari ini, trainingnya ini sangat membuka mata hati, pikiran, batin, semuanya dibuka ini. Ini banyak banget deh tadi semuanya yang bilang keren banget Bro David. Dan thank you juga teman-teman yang udah hadir ngeramein acara hari ini. Sekian, saya tutup sharingnya. Thank you bro, sekali lagi. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi nanti. Siap, thank you. Selamat malam semuanya. Dadah.